Gurun Sahara yang terdapat di Afrika Utara menurut penelitian geologi adalah bekas lautan yang sudah mengering. Dan Semeton Internasional, apakah keterkaitannya nama Gurun Sahara ini dengan istilah dalam agama Hindu, sehingga diyakini bahwa nama ini berasal dari uraian atau pengembangan bahasa yang berkembang pada saat perkembangan agama Hindu dan zaman Weda, dan bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri dan bagaimana peninggalan-peninggalan bukti-bukti sejarah yang berkaitan erat dengan agama Hindu dan penyebarannya di dunia. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Semeton Internasional. Sebelum videonya kita mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah ikut mempunyai memberikan donasinya untuk pembangunan pura yang diinisiatori oleh seorang sopir truk yang ada di Sumatera Selatan dan kini sedang dalam tahap proses pembangunan. Semeton Internasional, umat Hindu dimanapun berada, kami ingin mengajak Anda menyisihkan sebagian rezeki yang Semeton miliki untuk bersama Istana Channel berbagi, membantu pembangunan pura-pura yang ada di Indonesia. Seperti saat ini kita ingin mengajak Semeton untuk membantu pembuatan pura yang ada di Sumatera Selatan ini, yang diinisiatori oleh seorang sopir truk. Berapapun punya yang Semeton berikan akan sangat membantu. Berapapun jumlahnya, jika kita melakukannya secara beramai-ramai, itu akan sangat meringankan Semeton kita yang sedang membangun pura. Semeton bisa memberikan donasinya dengan cara mentransfer ke nomor rekening pembangunan pura yang disediakan di kolom deskripsi dan mengkonfirmasinya ke nomor pesan WhatsApp yang sudah disediakan dan nantinya akan diinformasikan secara transparan di Istana Channel. Agama Hindu pernah menjadi agama terbesar di Asia Tenggara sampai kira-kira abad ke-15, lebih tepatnya pada masa keruntuhan Majapahit. Mulai saat itu agama ini digantikan oleh agama Islam dan juga Kristen. Pada masa sekarang, mayoritas pemeluk agama Hindu di Indonesia adalah masyarakat Bali, selain sebagian kecil yang tersebar di Pulau Jawa, Lombok, Sumatera, dan Kalimantan serta Sulawesi. Awal perkembangan agama Hindu yang berasal dari India. Sejarah perkembangannya harus juga dipelajari sejarah perkembangan India, meliput aspek perkembangan penduduk maupun aspek kebudayaannya dari zaman ke zaman berdasarkan penelitian usia kitab-kitab Weda. Para ahli sampai pada satu kesimpulan bahwa agama Hindu telah tumbuh dan berkembang pada sekitar 6.000 tahun sebelum tahun Masehi. Sebagai agama tertua, agama Hindu kemudian berkembang ke berbagai wilayah dunia termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Penduduk asli yang mendiami India sekarang bermukim di daerah dataran tinggi Deccan. Kehidupannya masih sangat sederhana. Bangsa Dravida berasal dari daerah Asia Tengah atau Baltik, masuk ke India dan mendiami daerah sepanjang sungai Sindhu yang subur. Kebudayaan mereka lebih tinggi dari penduduk asli. Bangsa Arya juga berasal dari daerah sekitar Asia Tengah, menyebar memasuki daerah-daerah Iran, Persia, Mesopotamia, dan juga masuk ke daerah Eropa. Yang sampai masuk ke India adalah merupakan bagian dari yang pernah masuk ke Iran. Mereka masuk ke India dalam dua tahap di dua tempat yang berbeda. Pertama, mereka masuk di daerah Punjab, yaitu daerah 5 aliran anak sungai yang disambut dengan peperangan oleh bangsa Dravida yang sudah lebih dulu bermukim di sana. Karena bangsa Arya lebih maju dan lebih kuat, bangsa Dravida dapat dikalahkan. Tahap kedua, bangsa Arya masuk ke India melalui daerah 2 aliran sungai, yaitu lembah sungai Gangga dan lembah sungai Yamuna. Daerah ini dikenal dengan nama daerah Doab. Kedatangan mereka tidak disambut peperangan, bahkan kemudian terjadi percampuran melalui perkawinan. Bangsa-bangsa inilah yang menjadi nenek moyang bangsa India sekarang. Zaman Weda telah diketahui bahwa bangsa yang datang kemudian di India adalah bangsa Arya yang mendiami 2 tempat, yaitu di Punjab dan Doab. Di kedua daerah tersebut, mereka berkembang dan mengembangkan peradabannya. Dikatakan bahwa orang-orang Arya lah yang menerima Wahyu Weda. Wahyu-wahyu Weda ini tidak turun sekaligus, melainkan dalam jangka waktu yang agak lama dan juga tidak diwahyukan di satu tempat saja. Penerima wahyu disebut Maharsi, diterima melalui pendengarannya, dan oleh sebab itu Wahyu Weda disebut Sruti. Sru artinya pendengaran. Kurun waktu turunnya wahyu-wahyu Weda itulah yang disebut zaman Weda, dan ajaran Weda inilah
yang kemudian tersebar ke berbagai penjuru dunia. Penyebaran agama Hindu dalam suatu penggalian besar di Mesir ditemukan sebuah inskripsi yang diketahui berangkat tahun 1200 sebelum Masehi. Isinya adalah perjanjian antara Ramses II dengan Hittites. Dalam perjanjian ini, Maitra Waruna, yaitu gelar manifestasi Sang Hyang Widiwasa menurut agama Hindu yang disebut-sebut dalam Veda, dianggap sebagai saksi. Gurun Sahara yang terdapat di Afrika Utara menurut penelitian geologi adalah bekas lautan yang sudah mengering. Dalam bahasa Sanskerta, Sagara artinya laut dan nama Sahara adalah perkembangan dari kata Sagara. Diketahui pula bahwa penduduk yang hidup di sekelilingnya pada zaman dahulu berhubungan erat dengan Raja Kosala yang beragama Hindu dari India. Penduduk asli Meksiko mengenal dan merayakan Hari Raya Ramasinta yang bertepatan dengan perayaan Navaratri di India. Dari hasil penggalian di daerah ini didapatkan patung-patung Ganesha yang erat hubungannya dengan agama Hindu. Di samping itu, penduduk purba negeri tersebut adalah orang-orang Azteka atau Aztec, yaitu orang-orang yang meyakini ajaran-ajaran Weda. Kata Azteka ini adalah istilah yang sangat dekat sekali hubungannya dengan Aztec, yaitu nama penduduk asli daerah itu, sebagaimana dikenal namanya sekarang ini. Penduduk asli Peru mempunyai hari raya tahunan yang dirayakan pada saat matahari berada pada jarak terjauh dari khatulistiwa, dan penduduk asli ini disebut Inca. Kata Inca berasal dari kata Ina dalam bahasa Sanskerta yang berarti matahari, dan memang orang-orang Inca adalah pemuja surya. Uraian tentang Aswamedha, yadnya atau korban kuda dalam Purana, yaitu salah satu seperti Hindu menyatakan bahwa Raja Sagara terbakar menjadi abu oleh Rsi Kapila. Putra-putra raja ini berusaha ke Patala Loka, negeri di balik bumi, Amerika di balik India. Dalam usaha korban kuda itu, karena Maharsi Kapila yang sedang betapa di hutan, arahnya terganggu, lalu marah dan membakar semua putra-putra raja Sagara sehingga menjadi abu. Pengertian Patala Loka adalah negeri di balik India, yaitu Amerika. Sedangkan nama Kapila arahnya dihubungkan dengan nama California, dan di sana terdapat Taman Gunung Abu, Ash Mountain Park. Seperti ditulis pada dosenpendidikan.co.id. Di lingkungan suku-suku penduduk asli Australia ada suatu jenis tarian tertentu yang dilukiskan sebagai tarian Siwa Dance. Tarian itu dibawakan oleh penari-penari dengan memakai tanda trikuta atau tanda mata ketiga pada dahinya. Tanda-tanda yang sugestif ini jelas menunjukkan bahwa di negeri itu telah mengenal kebudayaan yang dibawa oleh agama Hindu. Kemudian bagaimanakah sejarah agama Hindu masuk ke Indonesia? Sumatera Istana Channel, kita akan membahasnya pada episode berikutnya. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.